terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tumbuhan yang digunakan untuk pengobatan. Nah, sebelum itu mari berkenalan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator, Christopher Gracius Bemi Manopo, dan yang kedua ada Karen Asolongan. Yang ketiga ada Laurencia KFK Komore, yang keempat ada Siska Julita Gea, dan yang kelima ada Teresia Mangempa. Adapun topik-topik yang akan kami bahas, yang pertama ada kencur, selanjutnya ada sirsak, daun sirih, daun binahong, lidah buaya, mengkudu, temulawak, mahkota dewa, kunyit, dan jahe. Dan saat ini dipersilakan kepada pemapar materi. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Adapun pendahuluan dari kelompok kami yaitu tumbuhan telah digunakan selama ribuan tahun untuk pengobatan dan pengobatan tradisional, dari daun dan akar hingga bunga dan buah. Tanaman mengandung zat-zat alami yang memiliki sifat penyembuhan dan dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Beberapa tumbuhan bahkan telah menjadi obat penting dalam pengobatan modern dan digunakan dalam berbagai produk farmasi untuk mengobati berbagai kondisi kesehatan. Selain itu, banyak orang juga menggunakan tanaman obat sebagai alternatif atau tambahan untuk pengobatan modern. Next. Baik, kita masuk pada adapun beberapa tumbuhan yang akan kami bahas pada kelompok kami. Yang pertama itu kencur. Secara etnobotani, kencur digunakan sebagai obat ekspektorat, karminatif, obat batuk, krematik, dan anti kanker, kolera, vasorelaksasi, antimikroba, antioksidan, anti alergi, penyembuhan luka. Sedangkan secara bioaktivitasnya membuktikan aktivitas tanaman ini sebagai anti kanker, antioksidan, antiinflamasi, analgesik, dan antibakteri. Kencur ini termasuk pada spesies Kaempferia galana dan pada golongan divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophytes, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Kaempferia. Next. Dan tumbuhan yang kedua yaitu daun sirsak. Daun sirsak sering dikonsumsi untuk pengobatan penyakit kanker. Kandungan senyawa saponin, polifenol, dan bioflavonoid yang terdapat pada daun sirsak mampu membunuh sel kanker. Daun sirsak juga ampuh untuk menurunkan tekanan darah, meningkatkan kekebalan tubuh, dan meredakan asam urat. Daun sirsak termasuk pada spesies Annona muricata, ordo Magnoliales, famili Annonaceae, genus Annona. Next. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk pada daun sirih. Daun sirih adalah tanaman asli dari Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Sirih juga dikenal dalam masing-masing bahasa dengan nama yang khas, yaitu suru dari Jawa, sire dari Melayu, bido dari Ternate, base dari Bali, dan amo dari Ambon. Sebagai budaya daun dan buahnya biasa dikunyah bersama gambir, pinang, tembakau, dan kapur. Namun mengunyah sirih telah dikaitkan dengan penyakit kanker mulut dan pembentukan squamous cell sarkinoma yang bersifat malignan. Lalu kapurnya juga membuat pengerutan gusi atau periodontitis yang dapat membuat gigi tanggal, walaupun daun sirihnya yang mengandung antiseptik pencegah gigi berlubang. Minyak astiri dari daun sirih mengandung minyak terbang atau beta-lepenol, sesquiterpen, mati, diatase, gula, dan zat samak dan kafikol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidasi, dan fungsi sida dan anti jamur. Sirih berkhasiat menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri dan cendawan. Daun sirih juga bersifat menahan perdarahan, menyembuhkan luka pada kulit, serta gangguan saluran pencernaan. Daun sirih ini termasuk pada golongan ordo Piperales, famili Piperaceae, genusnya Piper, dan tergolong spesies Piper beetle. Lalu yang keempat ada daun binahong. Daun binahong adalah tanaman obat yang tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi dan mempunyai banyak khasiat dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Tumbuhan menjalar, berbatang lunak, berdaun tunggal, berbunga majemuk, berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah dan mengembalikan daya tahan tubuh.
Tanaman ini sudah lama ada di Indonesia, tetapi baru akhir-akhir ini saja menjadi alternatif bagi sebagian orang untuk dijadikan obat alami untuk menyembuhkan atau mengurangi beberapa penyakit ringan maupun berat. Daun binahong ini mengandung banyak nutrisi seperti glukan C, karoten, asam organik, L-arabinosa, mucopolisaccarida, D-galaktosa, asam aldonat, dan vitamin seperti A, B, dan C. Selain itu, khasiat yang didapatkan oleh orang-orang yang menggunakannya terbilang cukup banyak, mulai dari menurunkan darah tinggi, memulihkan luka di kulit, mencegah stroke, menjaga daya tahan tubuh, mengatasi sariawan, mengobati gatal-gatal, dan masih banyak lainnya. Daun binahong ini tergolong dalam divisi Tracheophyta, ordonya Caryophyllaceae, famili Basellaceae, genus Andredera, serta spesiesnya Andredera cordicolia. Selanjutnya dipersilakan untuk teman pemateri selanjutnya. Selanjutnya kita masuk dalam lidah buaya. Lidah buaya bisa digunakan untuk perawatan rambut. Kandungan lidah buaya terbukti efektif untuk mengurangi kerontokan dan merangsang pertumbuhan rambut. Tanaman ini juga berfungsi untuk mengobati luka bakar ringan, mengobati sariawan, mengobati luka kecil akibat teriris pisau, serta sebagai pelembab kulit. Visi dari lidah buaya yaitu Tracheophyta, divisi Spermatopites, ordo Asphodelaceae, subfamili Aloe, spesies aloe vera. Selanjutnya kita masuk dalam mengkudu. Kandungan antioksida dalam buah mengkudu dapat menangkal radikal bebas yang membahayakan tubuh. Kedua buah ini kaya akan senyawa selenium, sekstrelnine, glikosida, scopoletin, terpene, limonene, dan anthraquinone, tumor dan kanker. Mengkudu, ordo mengkudu, Genetianales, famili Fabiacea, genus Morinda, spesies Morinda citrifolia. Selanjutnya yaitu temulawak. Temulawak memiliki efek farmakologi, yaitu hepatoprotektor atau mencegah penyakit hati, menurunkan kadar kolesterol, antiinflamasi atau anti radang, laksatif atau pencahar, diuretik atau peluru kencing, dan menghilangkan nyeri sendi. Manfaat lainnya yaitu meningkatkan nafsu makan, melancarkan ASI, dan membersihkan darah. Temulawak ini berada dalam divisi Magnoliophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledone, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma xanthorrhiza. Selanjutnya yaitu mahkota dewa. Mahkota dewa juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, di antaranya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi masalah kulit seperti jerawat, eksim, dan kudis, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi ginjal, mengatasi masalah pernafasan seperti batuk dan asma, serta meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Mahkota dewa berada dalam ordo Malves, famili Timelaceae, genus Paleria, spesies Paleria macropar. Selanjutnya, kunyit. Kunyit mengandung manfaat herbal, yakni meredakan sakit perut dan nyeri otot. Kandungan zat
kumin pada kunyit diyakini dapat mencegah serangan jantung dan diabetes. Kunyit juga banyak digunakan sebagai bahan kosmetik tradisional seperti menghilangkan jerawat, penghalus kulit, dan pelindung efek sinar matahari. Kunyit terdiri dari ordo Cingeberales, famili Cingeberacea, genus Curcuma, spesies Celonga. Next. Jahe. Jahe merupakan tanaman rempah-rempah yang mengandung banyak khasiat. Untuk pengobatan berdasarkan riset American Society of Clinical Oncology, jahe sangat efektif mengurangi rasa mual akibat komoterapi, mabuk perjalanan, serta mual di saat hamil. Kandungan jahe pun berfungsi melancarkan aliran darah, meningkatkan sirkulasi energi dalam tubuh, meningkatkan metabolisme, dan menambah nafsu makan. Jahe terdiri dari ordo Cingeberales, famili Cingeberacea, genus Cingeber, spesies Z. officinale. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulannya, tumbuhan obat adalah tumbuhan yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia yang memiliki senyawa bermanfaat untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit melalui fungsi biologis tertentu hingga mencegah serangga dan jamur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.